Sudah 2 kali disanksi FIFA, media Cina klaim bahwa Indonesia bisa saja dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 andai dapat sanksi ketiga. Netizen Cina, meskipun mereka menang nanti, mereka dalam masalah besar. Akan panggil skuad cadangan dan pemain muda saat lawan Indonesia. Media Vietnam malah menuduh Indonesia main mata dengan Jepang agar mengalah. Moriyasu, ini hanya rotasi pemain biasa. Mendarat di Bali, Elkan Banggot dikabarkan bakal comeback bersama timnas Indonesia. Netizen, dia adalah pemain yang berjuang dari timnas masa sulit. Jelang laga ke-9 Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina, ada beberapa berita cukup tidak sedap yang datang saat ini. Indonesia memang baru saja disanksi oleh FIFA beberapa hari lalu, butut dari aksi oknum supporter di GBK saat lawan Bahrain kemarin. FIFA mengirim sanksi itu sebagai imbas untuk pertandingan yang akan datang melawan Cina, dan tak tanggung-tanggung, Indonesia disanksi 400 juta denda, ditambah pengosongan stadion sekitar 15% dari kapasitas GBK. Hal itu langsung dikonfirmasi oleh Exco PSSI Arya Sinulinga beberapa hari lalu, dan tentu akan jadi kerugian bagi timnas kita. Sebelumnya, memang kejadian di GBK itu adalah butut luapan emosi para oknum supporter timnas, yang memang sangat jengkel dengan Bahrain saat main di Rifa. Tindakan seperti diskriminatif yang dimaksud FIFA terjadi pada menit ke-80, dan teriakan supporter yang menyebut Bahrain Mafia dan lain-lain, menjadi pertimbangan FIFA menjatuhkan sanksi. Sebelumnya Indonesia memang sudah sempat mendapatkan sanksi saat lawatannya ke Cina dulu. Saat itu, Indonesia juga kena denda, karena keterlambatan para pemain untuk masuk ke dalam lapangan. Total saat ini, Indonesia sudah mendapatkan 2 sanksi selama menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di round 3. Dengan hal itu, media Cina menyebut, kalau Indonesia berpotensi mendapatkan sanksi lebih berat bahkan didiskualifikasi jika saja melanggar ketiga kalinya. Hal itu disampaikan media Cina sebagai butut dari Indonesia yang dinilai kadang tidak berlaku sportif. Media tersebut menyebut, kalau saja Indonesia didiskualifikasi dari round ini, maka itu akan jadi keuntungan besar bagi Cina untuk lolos ke depannya. Karena praktis, saat ini Indonesia memang hanya perlu 1 kali kemenangan untuk setidaknya memastikan kaki berada dan bertarung kembali di round 4. Indonesia punya potensi besar dikeluarkan dari babak kualifikasi ini. Mereka sudah melakukan 2 kali pelanggaran yang berakibat disanksi FIFA. Pertama saat mereka terlambat masuk area lapangan saat melawan Cina Oktober lalu. Kemudian mereka melakukan diskriminasi kepada para pemain Bahrain saat bermain di GBK, tulis media Cina. Jika Indonesia dikeluarkan, maka keuntungan besar bagi Cina untuk berada di fase berikutnya. Saat ini, timnas Cina memang kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Posisinya juga buruk dengan bertahan di dasar klasmen sementara. Jika kalah dari Indonesia, Cina berada dalam masalah besar, tulis mereka lagi. Kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika mereka benar-benar akan kembali mengulangi hal yang sama, besar kemungkinan FIFA akan mendiskualifikasi mereka dari round 3, tutup media Cina. Akan panggil skuad cadangan dan pemain muda saat lawan Indonesia. Media Vietnam malah menuduh Indonesia main mata dengan Jepang agar mengalah. Moriyasu, ini hanya rotasi pemain biasa. Jelang laga penutup lawan Indonesia bulan depan, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan akan memanggil para pemain muda dan juga pemain cadangan yang jarang bermain. Hal itu dilakukan untuk melihat bagaimana ketimpangan tim dalam beberapa pertandingan ke depannya, karena Jepang sendiri memang sudah dari Maret lalu memastikan lolos Piala Dunia. Moriyasu menyebut, kalau mereka tidak akan melepas pertandingan ini kepada siapapun, dan akan tetap mengincar 3 poin di setiap pertandingan kendati bukan dengan tim utama. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang cukup krusial, sehingga tidak akan memanggil semua pemain yang bermain di Eropa untuk bergabung. Nama-nama seperti Kubo, Ayase Ueda, Minamino dan Wataru Endo rencananya tidak akan dipanggil. Hal itu tentu membuat sedikit keuntungan bagi Indonesia. Walaupun di atas kertas, Jepang tetaplah Jepang sekalipun turun dengan skuad U23. Indonesia tidak akan mudah menghadapi pasukan Moriyasu sekalipun banyak pemain inti yang absen, karena toh dulu saja kita dibantai di GBK, dan ini untuk mengincar hasil seri saja rasanya jauh lebih realistis. Indonesia sendiri memang masih terbuka kesempatan untuk lolos langsung dari round 3 ke Piala Dunia, dengan catatan mampu menang di 2 laga sisa, ditambah Australia juga harus kalah di 2 laga terakhir. Total poin maksimal keseluruhan Indonesia adalah 15 jika berhasil menyapu bersih
Itu artinya Indonesia bisa menyalip Australia yang saat ini punya poin 14. Namun tentu, Australia juga kemungkinan akan tampil habis-habisan di 2 laga sisa nanti. Mereka juga akan menghadapi 2 lawan super berat. Pertama meladeni Jepang di kandang sendiri, lalu laga terakhir harus terbang ke Arab Saudi. Jika hitungannya adalah matematis, jelas dan tentu semua peluang masih terbuka. Tapi hal yang paling realistis saat ini adalah berjuang kembali dari round 4. Melihat Jepang yang akan menurunkan skuad muda dan pemain cadangan, media Vietnam justru menyebut kalau Indonesia punya kerjasama dengan Jepang untuk membantu lolos langsung. Menurut laporan media Vietnam tersebut, Moriyasu selaku pelatih Jepang harusnya tampil maksimal di laga terakhir. Meskipun itu bukanlah laga yang penting karena sudah tidak mengubah posisi mereka lagi. Menurut media tersebut, Indonesia harusnya dihajar habis-habisan. Jangan sampai memberikan ruang perlawanan yang bisa saja membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Laporan dari Jepang menyebut, kalau sang pelatih kemungkinan akan menurunkan skuad muda yang belum pernah dipanggil, lalu para pemain cadangan yang minim menit bermain. 2 laga terakhir mereka di round 3 tidak akan berdampak apa-apa, karena Jepang sudah lolos sejak Maret lalu. Tapi mereka lupa, kalau 1 slot otomatis lolos masih diperebutkan beberapa negara, dan mereka seharusnya tampil seperti biasa, tulis media Vietnam. Kemungkinan ada komunikasi di antara kedua belah pihak. Jepang sendiri tidak pernah menganggap lawan ada mudah. Tapi kenapa sekarang mereka seolah mengabaikan 2 pertandingan tersisa itu? Seharusnya mereka kembali menghajar Indonesia di Jepang. Dan ini adalah situasi yang cukup krusial, tulis mereka. Mendarat di Bali, Elkan Banggot dikabarkan bakal comeback bersama timnas Indonesia. Netizen, dia adalah pemain yang berjuang dari timnas masa sulit. Beberapa hari lalu, pemberitaan tentang Elkan Banggot mendarat di Bali cukup rame. Hal itu terlihat dari beberapa unggahan akun media sosial yang sering membahas tentang timnas. Lalu ada pula netizen yang disinyalir sempat berfoto bersama dengan Elkan. Elkan sendiri memang sudah menyelesaikan kompetisi saat ini bersama klub Blackpool di kasta ketiga Liga Inggris. Setelah itu, dirinya juga akan kembali ke klub lamanya setelah masa peminjamannya memang sudah usang. Lantas, ngapain sebenarnya Elkan di Bali? Sampai saat ini memang belum ada jawaban terbaik untuk kehadiran Elkan tersebut. Namun banyak orang yang berprasangka kalau dirinya hanya berlibur saja. Tapi ada juga yang mengaitkan kalau Elkan kemungkinan akan comeback ke timnas Indonesia karena timnas sendiri direncanakan akan bergabung TC di Bali tanggal 26 ini. Melihat hal itu, komentar netizen pun ramai-ramai meminta agar Patrick Kluivert kembali memanggil pemain yang dulu berjuang bersama Indonesia. Ya, Elkan Banggot adalah pemain yang bahkan sudah ada di saat pemain diaspora di timnas belum sebanyak sekarang. Bahkan dirinya jugalah yang menghantarkan Indonesia lolos Piala Asia lewat jalur kualifikasi, dan itu tidak akan mudah dilupakan. Bagaimana menurutmu? Cocok gak nih Elkan dipanggil ke timnas lagi? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.